Oke, karena sudah 13.06, langsung saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbian Indra, salah satu Flutter developer intern di Codingworks. Oke, kali ini kita masuk ke programming sharing session episode 2. Bentar, maaf. Oke, saya lanjut. Sekarang kita ada di programmer cepat episode 2. Jadi kita akan melanjutkan episode kemarin yaitu membuat aplikasi Kompas Berita ya. Nah, karena kemarin kita sudah membuat homepage, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian news detailnya. Nah, setelah news detail kita akan kita akan kita akan belajar navigasi, kemudian membuat UI halaman bookmark atau baca nanti. Setelah itu kita akan membuat bottom navigation bar. Oke, seperti itu. Setelah membuat bottom navigation bar, nanti kita akan juga mengisi data tersebut dari app state. Oke, langsung saja kita akan membuat UI-nya terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke project kemarin di Kompas App. Nah, kemarin kita sudah membuat seperti ini. Di sini ada untuk trending, kemudian di sini ada list berita yang akan ditampilkan. Setelah itu jika kita tekan, kita akan masuk ke news detailnya. Oke, baik. Oh ya, kita desainnya dari Figma ya. Bentar, saya buka juga Figma-nya. Oke, terusnya ini kalau buka Figma sudah terlihat. Oke, kita akan membuat news detail ini di bagian ini. Kita akan membuat UI ini, kemudian kita akan navigasikan. Jadi ketika diklik, kita akan masuk ke tampilan ini. Setelah itu, nanti kita akan membuat UI ini dan juga bottom navigation bar-nya. Oke, kita langsung saja ke Flutter Flow. Oke, kita masuk ke project kemarin. Untuk membuat halaman baru, bisa klik di bagian page selector, kemudian klik new page. Nah, di sini kita create blank aja, dan masukkan namanya, news detail page. Ini. Ketika memasukkan nama, eh, kita tidak bisa menggunakan spasi, jadi setiap kata baru kita beri kapital. Ini namanya upper camel case. Kita create page. Nah, ini kan di luar folder page ya. Kita masukkan, caranya di drag, terus dimasukkan ke sini. Seperti itu. Oke, kita lihat dulu di desainnya seperti apa. Oke, di sini ada logo Kompas, kemudian ada tombol share ya. Oke, kita buat bar-nya terlebih dahulu. Kita lihat di homepage bar-nya seperti apa. Oke, di sini kita klik ini untuk mengatur bar. Kemudian kita pilih yang large header. Kenapa large header? Karena di large header bar-nya terdapat child column. Ketika kita punya child column, nanti kita bisa menaruh banyak widget di sini. Contoh saja di sini ada widget row, terus kemudian ada teks. Ketika kita memilih bar yang lain, childnya hanya teks. Atau di sini hanya teks dan icon button.
Nah, maka dari itu kita memilih yang large header agar kita bisa kustomisasi sesuai keinginan kita. Oke, tadi di sini ada icon kompas dan icon share. Oke, kita akan buat seperti itu. Ini icon button kita biarkan sudah benar. Terus ini teks bisa kita hapus saja karena nggak kepake. Nah, untuk teks ini kita hapus. Dan kita tambahkan image. Nah, seperti ini. Setelah itu di image, kemarin kita sudah memasukkan di sini media asset. Kalau teman-teman belum masukkan, bisa klik upload media, terus pilih foto yang ingin dimasukkan. Seperti itu. Misal ini, terus kita choose. Jadi otomatis dia akan masuk ke sini. Seperti itu. Nah, untuk mengedit apa isi gambarnya, kita ada dua pilihan antara network dan aset. Network artinya berasal dari internet, kita pakainya link HTTP. Kalau aset dari yang kita masukkan tadi. Kita klik, kita pilih kompas. Ukurannya kita sesuaikan, kita kecilkan. Seperti ini. Dan ini juga kita bisa atur. Kita pilih ini saja. Lalu kita kecilkan. Mari kita lihat yang homepage terlebih dahulu. Ukurannya berapa? 168 kali 30. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah image, setelah gambar, setelah logo kompas, ada icon share. Kita tambahkan langsung icon. Karena ini button, kita pilihnya icon button ya. Kemudian kita ganti warnanya menjadi putih. Fill color kita clear saja. Iconnya kita share. Ini fill color, kalau kita ganti white gimana? Kita setting terlebih dahulu sesuai keinginan kita, berradius buat 0. Oke, maaf tadi ada gangguan. Kita pilih icon saja karena icon button tadi sebenarnya ada bug karena iconnya entah kenapa berbeda dari ini. Oh, atau memang ini ya. Oke, kita pilih icon aja nggak apa. Nah, setelah seperti ini, kita atur agar dia rata tengah. Kompas berada di tengah dan tombol icon ada di pojok. Kita atur saja di row-nya, kita buat space evenly atau space around. Oke, space between saja. Seperti ini ya. Kita sudah berhasil membuat bar dari halaman UI News Detail Page.
Oke, selanjutnya kita akan membuat isinya. Caranya, kita lihat dulu ini ada apa saja. Di sini ada kategori, kemudian di sini ada tanggal dan judul. Oke, kita buat seperti itu, kategori, tanggal, judul. Kita kolom, kita isi dulu. Tadi ada kategori dan tanggal. Karena kategori dan tanggal ini sebelahan, maka kita masukkan ke dalam row. Karena row fungsinya untuk menaruh widget secara horizontal. Oke, kita masukkan row, kemudian kita tambahkan teks, dan kita tambahkan teks lagi. Ini kita edit sesuai yang ada di desain Tekno. Kemudian warnanya kita ubah menjadi warna apa? Oke, kita copy ya. Kita ubah warnanya. Color. Oke. Kemudian yang ini kita juga ubah desainnya. Warnanya kita pilih secondary text. Kemudian ini size-nya sudah benar. Oke, tinggal ganti saja. Kita copy terus kita paste di sini. Oke, kemudian karena ini masih nggak berbentuk, kita kasih padding dulu di row-nya agar dia ke tengah, agar ada jarak antara teks ini dari atas dan dari samping kiri. Kita lock dulu agar semuanya sama. Kita beri padding, kita cek dulu. Oke, kita beri 24 saja. Kemudian cara memberi jarak, kita bisa kasih padding di teksnya. Bagian kanan kita bisa kasih misal 12 seperti ini. Oke, sudah ya. Setelah row, selanjutnya kita akan membuat judul. Kita langsung kasih teks saja. Ini kita, karena ini di tengah, kita arahkan ke samping kanan dulu dengan cross axis alignment. Cross axis ini artinya sesuai gambarnya ini untuk menaruh widget berada startnya tuh di mana. Ini kan di tengah, kita ganti ke samping kiri. Oke, sudah benar seperti ini. Kemudian kita lihat stylenya, font 24 bold, dan warna hitam. Kita ganti. Sekalian kita copy juga. Kita beri ukuran font 24, kemudian stylenya kita kasih bold seperti ini. Oke, sudah ya. Setelah teks, kita ke bagian gambar. Bagian gambar ini kita langsung saja di sini. Oh, agar lebih rapi kita wrap dulu dia di dalam kolom. Tujuannya apa? Tujuannya agar yang kita kasih padding nantinya tuh hanya kolom. Jadi kita tidak perlu ngasih padding satu-satu di widget ini. Nah, ini kita bisa kasih kolom. Kita kasih padding. Nah, seperti ini. Karena ini terlalu jauh, kita bisa masukkan ini di sini. Kolomnya kita atur seperti ini. Row-nya kita tidak perlu kasih padding. Nah, seperti ini. Kita kasih padding di bagian bawah saja, 12. Nah, oke, sudah rapi. Selanjutnya, kita kasih di bagian sini, kita kasih image. Kita cek ukurannya. 351 kali 225. Oke, terus kita cek bordernya. Ini 8 ya. Oke,
Oke. Kita ganti dulu ukurannya 350 kali 225. Oke, sudah benar. Setelah itu kita bisa kasih padding di teks di bawah agar rapi. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu ada penulis. Oke, kita bisa tambahkan di kolom ini, kita tambahkan teks penulis. Penulis terus Leili Maulida. Oke, karena Leili Maulida ini nanti bisa berganti-ganti sesuai dengan datanya, lebih baik kita masukkan dia ke dalam teks yang berbeda. Kita huruf saja dengan row, kemudian kita beri teks. Seperti ini. Oke, terus kita kasih namanya. Nah, seperti ini ya. Ini tadi stylenya kita bold, kita kasih semi bold saja. Terus di image kita kasih padding di bawahnya. Oke, kita sudah sampai sini. Setelah itu yang terakhir adalah bagian deskripsi atau kontennya. Kita bisa copy dulu. Nah, kemudian kita tambahkan teks lagi dari kolom sini. Kita kopikan. Oke, seperti ini ya. Dan di row kita kasih padding 12. Oke, halaman ini sudah jadi. Dan terakhir kita buat dia scrollable agar nanti jika ukurannya lebih bisa kita scroll. Oke, halaman news detail page kita sudah jadi. Kalau ingin lebih rapi, ini ebarnya kayaknya agak ke atas ya. Kita cek, kita rapikan dulu coba. Nah, sip. Oke, terus ini bagian kanan kita kasih padding 8. Nah, oke. Sekarang sudah rapi dan ini sudah bisa kita gunakan. Oke, setelahnya kita akan navigasi dari ini, dari news ke bagian news detail page. Caranya, kita klik bagian ini, tab ini, action. Kemudian kita klik add action. Nah, di sini kita langsung saja on tab, navigate to news detail page seperti ini. Nanti otomatis ini sudah bisa langsung ke news detail page. Untuk teman-teman yang mau nyoba bisa klik ini icon mata di pojok kanan atas, terus kita klik. Nah, sudah berhasil. Oke, untuk navigasi apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum Mas Ardian. Ya, Mas. Untuk hasilnya bagaimana Mas untuk ekspornya? Untuk Flutterflow ini hasil ini bisa jadi project kah atau hanya mengcopy kodenya saja atau bagaimana untuk ini kan Flutterflow kan ada yang berbayar, ada yang gratis itu. Nah, untuk yang gratis ini sampai mana sih kita membantu Flutterflow ini membantu project kita seperti itu. Oke, kalau versi yang free ini kita cuma bisa publish ke web, Mas. Jadi kalau sampai APK-nya itu belum bisa. Kalau misalkan kita udah upgrade ke standar, apalagi yang pro, itu kita bisa benar-benar project no code di Flutterflow. Kalau misalkan bisa dicek di sini, di bagian kode sini, nah di sini ada connect GitHub, download code, dan download APK. Nah, kalau misalkan versi kita standar atau pro, kita bisa akses ini, Mas.
Jadi kita nggak cuma bisa lihat code-nya, tapi kita juga bisa download APK-nya. Dan juga selain no code, kita juga bisa tetap ngoding. Caranya kita connect ke GitHub, kita connect ke GitHub repo. Nah, nanti kita ngeditnya itu dari GitHub itu, karena nanti itu ada 2 branch, Flutterflow sama main. Nah, kalau misalkan kita mau ngedit, kita tambahin lagi branch development. Kalau branch Flutterflow itu dia bakal otomatis ke-update kalau misalkan kita ngedit di sini. Nah, kalau mau low code, kita tambahin kodenya, kita bisa pindahin dia ke Visual Studio Code, kita bikin branch development, nah kita ngeditnya di situ. Nah, kekurangannya kalau misalkan udah pakai code gitu, pakai ngoding, itu kita nggak bisa download APK di sini. Jadi Flutterflow itu bisa nambahin, tapi dia nggak bisa nerima code. Seperti itu. Kalau misalkan udah ngoding, dia bakal kita harus benar-benar pakainya yang kalau misalkan APK ya pakainya Visual Studio Code, dan nggak Flutterflow-nya udah nggak bisa sampai APK lagi karena dia nggak bisa nerima perubahan dari code. Itu Mas. Iya, iya Mas. Kalau terkait state management di Flutterflow ini kan kemarin saya mencoba mau menambahkan package seperti itu kan lah. Ya. Saya menambahkan package kan ketika gratis kan belum bisa kan lah. Kalau apakah yang free ini Samen sendiri, misalnya Mas Arbian sendiri itu sudah mencoba sampai ini menggunakan state management provider, state management BOLCO, bisa nggak diterapkan di Flutterflow ini? Kalau state management, jujur saya belum pernah coba sih Mas. Eh, dari Flutterflow-nya tuh dia cuma tersedia app state, jadi kalau itu saya belum nyoba Mas. Iya Mas Arbian. Oke. Kalau Mas Arbian sendiri secara pengalaman pribadi, Mas Arbian pernah nggak membuat project dari Flow ini? Ada Dari bagaimana plus minusnya menggunakan Flutterflow ini diterapkan ke real project seperti itu? eh, untuk project ini saya lagi ngerjain project MTXL. Buat plus minusnya sih dia itu ya terbatas banget buat kodenya. Jadi kayak kustomisasinya menurut saya terbatas. Jadi kayak kita harus kalau misalkan benar-benar pengen no code harus putar otak gimana sih eh, kita bisa yang dari code itu ke Flutterflow. Kurangannya itu sih Mas. Jadi kayak banyak nge-google-nya cara-cara biar nampilin apa misalkan bottom navigation bar itu kadang ngebug. Nah, caranya kalau di Flutterflow ya bikin manual biar nggak ngebug kayak gitu. Jadi banyak banyak banget yang apa harus kita pelajari ulang lah, agak beda sama Flutter. Ya Mas, terima kasih jawabannya Mas. Oke, kita lanjut ya. Setelah news detail page kita bikin setelah news detail page dan navigasi kita akan bikin UI bookmarks. Oke, kita bikin page baru, create blank, terus kita kasih baca nanti page. Kita masukkan ke sini. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, di sini ada icon, terus ada teks di bar-nya. Oke, kita langsung bikin aja. Seperti yang tadi, kita pilih yang large header. Kemudian ini icon buttonnya kita hilangin aja karena nggak kepake. Juga kita hilangin. Nah, kita pakai yang ini aja. Kita tulis baca nanti. Row-nya kita bikin main axis alignment-nya tengah. Terus font size-nya kita gedein. Saran. Oke, 20. Oke. Di row ini selain ada baca nanti, tadi juga ada icon. Kita klik icon. Terus kita pilih apa tadi? Delete. Nah, ini ya.
icon colornya kita ganti ke warna putih. Nah, ini kita kasih pojok kanan, kita setting di row-nya. Nggak bisa ya pakai cara ini. Oke, kita bikin expanded aja, terus kita taruh ke tengah. Ini. Terus kita kasih padding biar dia nggak mojok banget. Nah, seperti ini. Kita bisa rapikan lagi nanti. Setelah eber, kita akan langsung ke isinya. Di sini ada, oh ini sama persis dengan yang ini ya. Ini ada kategori, terus ada teks, terus ada image, terus ada date, dan di sini ada icon untuk read more. Oke, kita bisa langsung copy agar nggak kelamaan. Kita copy dari homepage. Nah, kita copy ya. Page, terus kita taruh ke bacaan nanti page. Nah, seperti ini. Kontainernya ini kita bisa clear color aja biar lebih rapi. Oke. Terus ini juga di dalamnya ada kontainer, kita clear color juga biar semua warnanya sama. Oke, sudah jadi seperti ini. Dan ini seperti ada line di bawah. Kita kasih garis. Kita ambil dari homepage yang sudah kita buat kemarin. Terus kita copy line-nya. Cara ngopinya sangat mudah, tinggal kita Ctrl C. Kemudian di news detail page tinggal kita klik kolom, kemudian Ctrl V. Nah, dia akan masuk di bawah sini. Bukan yang ini. Maaf, yang baca nanti. Nah, kita masukkan dia ke sini. Oke, seperti ini ya. Kayaknya ini kita ganti warnanya biar dia lebih kelihatan. Oke, seperti ini. Oke, kita udah membuat baca nanti dan juga news detail page. Sekarang kita akan membuat bottom navigation bar. Caranya kita kembali ke homepage, kemudian kita klik icon di bawah ini. Kita klik bottom navbar, terus kita klik show this page on navbar. Karena dia membutuhkan at least 2 page, kemudian dibaca nanti kita juga klik. Nah, seperti ini. Dan setelah itu kita tinggal styling aja nih. Bottom navbarnya mau gimana. Cara stylingnya kita ke nav setting. Nah, di sini kita bisa cek ini show label untuk menaruh label dan show label unselected. Jadi ketika tidak terselect dia tetap menampilkan label seperti di sini. Nah, ini walaupun tidak terselect dia tetap menampilkan label.
Oke, kita hanya ambil ininya saja, warnanya. Kita ganti ke sini. Oke, sudah ya. Ini sudah benar. Kemudian kita tinggal ganti teksnya. Caranya kita ke bagian homepage dulu. Kita klik ini. Nah, kita beri label hari ini. Hari ini. Kemudian tadi ikonnya sepertinya kertas ya. Kertas paper mungkin. Page notes. Oke, sementara ini dulu aja nggak apa-apa. Kemudian yang dibaca nanti kita juga ganti. Di bookmarks. Oke, seperti ini. Oke, sudah benar ya. Ini kalau misalkan kita ingin preview, kita bisa klik bagian sini. Icon mata di sini. Nah, kita cek. Nah, ini sudah bisa. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya rasa nggak ada ya. Kita lanjut ke memberi data. Untuk kali ini kita masih dari lokal, jadi kita nggak pakai database kayak Firebase atau Supabase. Kita lokal terlebih dahulu dari Upstate ini. Kita akan menambahkannya dari sini. Oke, sebelumnya saya ingin mengganti dulu di bagian homepage ini. Jadi untuk menampilkan data secara berulang, kita bisa pakai widget yang namanya list view. Kita hapus dulu listnya. Dan lain-lain ini juga bisa kita hapus. Line terakhir kita bisa masukkan ke sini saja. Oke, karena kita butuh line di sini, kita bisa wrap dia dengan kolom dulu. Wrap row ini dengan kolom. Wrap widget, kolom. Kemudian baru kita bisa masukkan ke sini. Nah, seperti ini cara mengaturnya. Oke, jadi dia tetap ada line di bagian dalam sini. Dan juga ini kita clear color agar warnanya sama dengan backgroundnya. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk list view, kita coba wrap widget news ini dengan list view. Nah, list view ini adalah widget yang bisa kita gunakan untuk menampilkan data secara berulang dan berbentuk list dari atas ke bawah seperti ini. Atau juga dari kiri ke kanan juga bisa, atau secara horizontal. Sini bisa kita lihat ada pilihan vertikal atau horizontal. Nah, dengan list view ini kita nggak perlu bikin widget ini sampai banyak. Kita cuma bikin satu aja, terus kita masukkan dalam list view. Nanti kita bisa generate children-nya dari sini, dari data. Oke, kita langsung aja bikin datanya. Kita ke data types dulu. Kita misalkan apa ya, post ini, dan add field. Kita kasih nama title, kita butuh judul, terus tipe data string. String ini dia tipe data yang menampilkan teks. Hanya kita pilihnya string. Terus kita create. Kemudian setelah itu kita juga butuh description atau konten. Nah, kita juga klik string juga, create. Kemudian setelah itu ada juga tipe, kita butuh apa saja ini.
kategori, kita butuh kategori, tipe datanya string, create, terus ini date, kita kasih date time, dan juga yang terakhir kita bisa pilih image path, terus image seperti ini. Oke, sudah. Oke, sementara ini dulu. Setelah itu, setelah kita membuat tipe data seperti ini, kita masuk ke app state. Nah, di sini kita bisa add state variable, terus ini bisa kita pilih data type. Nah, ini bisa kita pilih post. Ini disamakan saja namanya post, dan kita klik list agar kita bisa membuatnya secara berulang atau banyak. Nah, di sini kita tinggal tambahkan berita-berita yang ingin kita masukkan. Misal ini kita copy aja biar cepat. Terus konten kita copy dari sini. Kategori bola, tanggalnya kita biarkan, image-nya kita biarkan dulu. Save data. Oke, kita bikin data lagi. Misal kita ngambil dari sini. Kategorinya tadi regional. Terus kita samakan saja isinya karena masih testing ya, jadi nggak usah beda-beda, nggak apa-apa. Oke, item 3 juga kita buat. File detailnya kucing preman keren. Terus konten kucing terkuat di bumi. Kategori kita bisa ganti ke hewan. Oke, kita sudah membuat 3 data di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin menampilkannya ke dalam list view. Gimana sih cara menampilkannya? Teman-teman bisa klik bagian list view ini, kemudian masuk ke tab Generate Dynamic Children. Nah, di sini kita bisa kasih nama terlebih dahulu, post. Ini bebas ya namanya. Kemudian value-nya kita pilih app state, kemudian post seperti ini. Kemudian di available option kita klik map list item dan sudah confirm. Dan kita klik confirm. Oke, nanti otomatis dia akan mengenerate seperti ini, langsung otomatis. Jadi kita tidak perlu membuatnya berulang-ulang. Selanjutnya, kita tinggal ganti satu persatu di bagian ini. Bagian teks widget-widgetnya ini kita ganti sesuai datanya. Sebentar, ini teksnya ada agak ke atas. Kita kasih padding dulu aja biar dia ke bawah. Oke, ini juga kita samain 24. Nah, oke. Seperti ini ya. Selanjutnya kita ganti masing-masing widget ini seperti kategori, terus title, terus kemudian teks, dan juga ini kita ganti satu persatu. Ini nggak usah, ini kita ganti satu persatu sesuai dari app state tadi. Oke, caranya kita klik tanda setting di teks, kemudian klik post item. Post item ini muncul karena ada list view-nya. Jadi kalau misalkan news ini di luar list view, dia nggak akan muncul. Harus di dalam list view. Oke, kita klik data structure field, terus kita pilih tadi kategori. Kita confirm. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga kita ganti
post item, kita pilih title. Oke, seperti ini ya. Kita confirm. Terus kemudian di sini tadi tipenya date, kita ganti juga data structure field, kemudian date. Di sini juga kita bisa ngatur formatnya. Misal kita pinginnya tadi seperti ini, tanggal, bulan, kemudian jam. Klik confirm. Dan di image juga sama, kita sekalian ganti post item, data structure field, terus image. Oke, ini sudah jadi. Jadi ketika kita nanti buka, kita tes, nanti dia otomatis akan menampilkan data-datanya. Kita coba tes ya, atau kita debug. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, oke teman. Jadi seharusnya aplikasi kita akan menampilkan hasil seperti ini. Kita ganti ke light mode dulu karena nanti tadi warnanya agak aneh. Oh, ini masih seperti ini. Oke. Kita kembali lagi ke Flutterflow. Kita matikan dark mode-nya dulu. Caranya kita ke halaman theme setting, kemudian color, dark mode theme kita matikan. Oke. Kemudian kita instant reload. Nah, oke, seperti ini ya. Jika sudah benar, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Ini object event kenapa tidak muncul? Karena ini adalah gambar dari network yang dari website luar, jadi tidak ditampilkan di sini. Oke, jika sudah benar, harusnya ketika kita klik, nanti kita akan masuk ke bagian sini. Oh, di sini ada overflow. Kita bisa benarkan nanti. Ketika kita klik, hasilnya semuanya akan sama, tidak sesuai yang kita inginkan. Di sini kucing preman oranye, ketika kita masuk, hasilnya tetap curhat karyawan Google ya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah news detail page-nya sehingga nanti ketika kita klik, otomatis dia akan sama sesuai yang ada di list view depan ini. Oke, yuk kita langsung ke Flutter. Oke, jadi selanjutnya PR kita adalah mempassing argumennya, mempassing parameternya ke bagian news detail page ya. Oke, caranya mudah banget, teman-teman bisa langsung masuk ke news ini, kemudian ke action. Nah, di sini ada parameter. Kita langsung klik aja define. Kita add parameternya. Pertama kita kasih title atau judul. Kemudian di sini tipe datanya adalah string atau text. Kita confirm seperti ini. Kemudian tadi kita sudah mempassing title, kita tinggal pass aja. Kita klik, kemudian kita edit menjadi sesuai yang ada di sini, post item. Kemudian kita set data structure field ke title. Seperti ini. Confirm. Seharusnya ini sudah benar dan bisa datanya sudah benar dan kita bisa passing parameternya. Kita define lagi. Oke, kita cek dulu ya di test mode nya. Kita instant reload. Oke, kita klik. Oh, ini masih belum sesuai. Kita end session dulu aja. Dan kita klik new session.
Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu lagi munculnya seperti apa. Kita klik. Oh ya, ini karena kita belum setting ya. Kita belum setting tadi di bagian sininya. Nah, ini harusnya kita setting terlebih dahulu, teman. Nah, di sini page parameter kita ganti ke title. Oke, maaf. Kita ulangi lagi instant reload. Cek. Klik. Nah, sudah benar ya. Kita klik hasil Indonesia Master. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, jadi buat passing parameternya kita sudah berhasil. Selanjutnya kita tinggal ganti semuanya sesuai dengan data yang ada di list view-nya. Kita kembali ke homepage, kemudian kita klik bagian sini, kita masuk ke news, terus kita parameternya kita tambahin. Tadi kita sudah title, sekarang kategori kita set ke string. Kemudian lagi di sini ada tanggal, date, kemudian ini berarti date time, kemudian terakhir ada konten, ini bagian ini konten, kemudian kita set ke string dan image kita beri dia image path. Nah, seperti ini ya. Kita klik confirm. Kemudian tadi sudah kita tambahkan parameternya, kita tinggal pas aja semuanya. Kategori kita set value-nya, kita pilih kategori data structure field, kemudian kategori confirm, terus kita pas lagi date, kita field-nya kita set, post item, data structure field kita ganti ke date, confirm, kita pas lagi ke kontennya, value-nya kita ubah, post item, kita data structure field, terus konten, confirm, terus yang terakhir ada image kita ubah juga, post item, data structure field, kemudian image, confirm. Nah, ini sudah benar semua. Kemudian seperti yang title ini kita ganti semuanya sesuai dengan page parameternya. Ini kategori kita ganti ke kategori, kemudian date time kita ganti ke date, dan ini bisa kita pilih date time formatnya. Misal kita pinginnya ini aja, kemudian confirm. Kemudian di image kita juga ganti path-nya jadi image. Kemudian di sini juga kita bisa ganti teksnya ke konten. Oke, harusnya semuanya sudah. Penulis ini tidak kita tambahkan tadi, jadi kita tidak usah ganti dulu buat saat ini. Oke, kita instant reload, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, ketika kita klik, coba kita lihat. Oke, ini sudah sesuai data ya. Kita klik, nanti akan memunculkan ini regional. So, ini bola juga bola. Ini kucing preman oranye. Nah, ini sudah benar. Oke, jadi buat passing parameternya kita sudah berhasil ya.
Oke, jadi buat passing parameternya kita sudah berhasil ya. Seperti itu. Oke, halo tes. Suara saya kedengaran? Ya, kedengaran, Mbak. Oke. Eh, oh ya, mungkin sambil nunggu boleh dong tahu tanya teman-teman gimana udah sambil mencoba udah sampai mana yang lain. Karena memang untuk kerannya memang agak lama ya. Jadi bisa sambil ngobrol-ngobrol. Ya, teman-teman bisa ceritain Flutter Flow-nya udah sampai mana? Mungkin ada yang lupa meng-unmute. Oh, ini ada dari Mas Muklis. Baru mencoba di pertemuan pertama ya. Udah selesai ya Mas yang di pertemuan pertama. Mungkin Mas Muklis agak kesulitan buat mute ya. Oke, sudah saya submit. Oh, mantap. Ini tinggal ngelanjutin yang kemarin ya, Mas. Berarti untuk yang pertemuan sekarang, apakah ada kesulitan mungkin? Karena untuk yang mendapatkan hadiah yang seperti tertera yang dibahas di grup itu kan ada hadiahnya ya, teman-teman. Nanti kalau bisa menyelesaikan tugas akan bisa mendapat kesempatan buat mencoba yang Flow Pro. Nah, untuk dapetin hadiahnya itu teman-teman harus nyelesain semua tugasnya. Jadi nggak cuma yang di episode pertama, tapi juga lanjutin sampai nanti yang episode terakhir insya Allah kalau nggak episode 4, episode 5 seperti itu. Atau mungkin bisa juga lebih cepat. Nanti untuk lebih lanjut infonya bisa nanti kami bahas di grup. Oke, baru menyimak ya. Siap-siap. Teman yang lain mungkin Mas Dimas, ada Mas Kang Faisal, Mas Aan, Mas Sigit, nama Mas Jetson, ada Mas Jetson. Nah, mungkin udah bila cerita udah sampai mana atau mungkin ada pertanyaan atau kesulitan gitu buat ngerjain. Izin tanya Mbak Via. Oh ya, silakan Mas Dimas. Ya, perkenalkan saya Dimas. Saya masih baru coba-coba dan baru ngikutin ini ya sebenarnya. Cuman yang mau saya tanyakan itu untuk deployment atau publish ke apakah itu Play Store, App Store, atau malah ke website itu teknisnya nanti dari Flutter Flow-nya atau gimana? Mungkin bisa diceritakan Mbak itu. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Karena nggak mungkin kita ngoding tapi ujungnya nggak dipakai, nggak dipublish gitu. Nah, ini mungkin bisa sambil dibantu Mas Arbi ya buat nunjukin ya Mas ya, sambil nunggu apa itu deployment-nya, enggak apa-apa kan? Oke, boleh, Mbak. Nah, di Flutterflow itu bisa gitu. Kita bisa publish entah itu website atau maupun ke Android dan ke iOS gitu. Pastinya kan kita butuh codingannya dulu ya. Maksudnya bisa download code base-nya
Setelah itu kita coba, baru kita upload, kita publish gitu ke entah ke Apple App Store atau ke Play Store gitu. Nah, cuma kalau untuk publish, untuk mendownload code itu harus pakai yang pro gitu. Jadi nggak bisa pakai yang gratis. Untuk caranya sendiri ada di setting gitu. Mungkin Mas Arbi bisa dibantu buka setting salah satu project. Nah, dari sini yang di bagian app settings ini kan ada ya, ada mobile deployment sama web publishing nih yang di sebelah kiri. Nah, untuk web deployment ini harus upgrade nih gitu. Jadi nggak, karena itu apa ya, salah satu fitur yang membuat kita kayak harus beli pro ya, karena bisa download code dan bisa publish ke mobile langsung. Tapi kalau misalnya pingin nyoba yang gratis, ini web publishing. Jadi ketika kita deploy ke web, itu bisa gratis. Bisa diklik Mas Armi. Di bawahnya web deployment ini kan ada web publishing nih. Nah, di sini bisa nih. Jadi kita bisa deploy ke website tanpa perlu harus upgrade ke Pro. Cuma memang kalau yang gratis itu nanti bakal ada semacam apa ya, build by Flutterflow gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini memang dibikin dengan Flutterflow seperti itu sih. Oh iya, ada watermarknya Iya, Mbak. gitu. Kira-kira menjawab nggak ya untuk pertanyaannya Mas Dimas? Oke, oke. Cukup menjawab yang web. Cuman yang mobile itu apakah dari Flutterflow-nya menyediakan deployment langsung atau kita harus download, habis itu kita deploy manual atau gimana? Oke, benar ya. Untuk yang mobile deployment, kalau yang saya belum nyoba sih. Mungkin habis ini mau mencoba. Tapi kalau dilihat dari fitur yang ada di Flutterflow yang Pro, harusnya bisa gitu. Karena ada tombolnya gitu, ada button deploy to App Store dan deploy to Play Store. Mungkin perlu saya coba dulu buat menjawab pertanyaan yang lebih detail. Oh iya. Uh, Soalnya saya baca-baca tuh dia connect sama CodeMagic ya. Jadi apakah CodeMagic-nya itu nanti bayar lagi atau dari Flutterflow nanti udah menyediakan include bayar itu sama CodeMagic. Nah, mungkin yang perlu kita explore lagi. Soalnya tadi saya baca-baca tuh dia nyambung sama CodeMagic sih. ya. Jadi aku juga masih bertinyi-tinyi ya apakah dari Flutterflow-nya itu menyediakan CodeMagic-nya itu atau malah Flutterflow-nya juga udah langsung ke Play Store atau App Store gitu tanpa CodeMagic. Oke, siap-siap. Mungkin untuk pertanyaan ini kami tampung dulu ya, Mas ya. Ya, boleh. Satu lagi, Mbak. Ya, Eh, boleh. Tadi mungkin sedikit sudah dijelaskan sama Mas Arbian ya tentang eh, apa ya, tentang limitasi. Nah, mungkin bisa lebih dispesifikkan lagi dalam arti apa ya, limitasi di sini itu dalam hal apa yang pernah ditemui yaitu misalnya tadi kan Navbar katanya sering ngebug, nah itu ngebugnya seperti apa atau ada limitasi-limitasi yang lain bahwa kayak ini kan otomatis kan kita nggak bisa ngikutin semuanya kita, tapi kita harus ngikutin si Flutterflow-nya ini kan. Nah, mungkin limitasi-limitasi yang eh, pernah ditemui bisa di-sharingkan mungkin gitu. Ya, mungkin boleh dibantu Mas Arbi.
Oke, tadi buat bottom navbar ya. Itu kemarin pas kami ngerjain project itu ngebugnya dia kalau di debug atau di run dia bakal hilang. Nah, karena ngebug itu ternyata di community forum juga banyak yang bahas kalau misalkan hilang-hilang, jadi makanya kita buat secara manual. Jadi navigasinya juga secara manual. Untuk Oh, yang ditemuin itu Mas kemarin buat UI. berarti bikin kontainer sendiri gitu-gitu ya, bikin bugnya Yes. sendiri. Iya, Oh. Berarti per page ya, itu per page tambahin satu-satu ya. iya. Di copy satu-satu terus navigasinya juga diganti satu-satu seperti itu. Hmm, menarik, menarik, menarik. Terus ada lagi ya Mas, selain navbar itu kan biasanya yang dinamik kayak gitu, overflow biasanya kan kalau Flutter kan kayak gitu. Iya. Kalau ini sih kemarin saya nemunya tabber ya Mas. Jadi kalau misalkan kita kolomnya scrollable, ini kan kolomnya scrollable, dia nggak bisa ditambahin tabber di bawahnya. Jadi Oh, itu sih. Jadi kita harus kasih kontainer dulu, terus kita kasih max kontainernya berapa, baru kita kasih tabber. Nah, ini sih. Jadi tetap nanti ya kekurangannya tabbernya bakal nyesuaiin ukuran kontainernya. Kan biasanya kita pingin tabbernya bakal unlimited gitu. Nah, ini nggak bisa. Kemarin hmm, saya ngadepin problem itu. oke, oke, oke. Terus ada lagi Mas? Sejauh ini udah itu aja sih Mas. Kalau soal expanded terus itu aman. Sama overflow Terus overflow juga. itu scrollable juga gak sih? Yang apa Mas? Yang tadi expanded terus tadi. Ya, scrollable bisa. Oke, oke, oke. Nah, mungkin itu sih. Semakin kita tahu banyak kan, semakin kita tahu cara ngakalinya gitu. Iya, betul Mas. Oke, oke. Mungkin itu saja dari saya. Itu yang lain mungkin di chat itu ada yang tanya. Oke, terima kasih ya Mas Dimas dan Mas Ardi untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mas Sigit. Apakah pakai Flutterflow kita bisa dipasang iklan? Nah, itu bisa banget ya. Bahkan iklannya nggak cuma add mob, bisa juga add banner, terus bisa juga kayak apa di antara iklan di antara pergantian page gitu. Jadi misalnya ketik apa interstitial ad kayak gitu. Jadi itu bisa ditambahin nanti uh, di Flutterflow kayak gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, untuk publish ke APK, apakah kita dikasih key store? Jadi kita bisa update APK tanpa harus pakai Flutterflow lagi. Itu um, apa ya? Key store key ID. Kayaknya bisa ya Mas Ardi ya. Bentar ya. Tadi. Karena untuk saat ini progresnya memang masih masa development ya. Cuma memang dalam waktu dekat kita ada rencana buat publish app gitu. Makanya untuk pengalaman publish, untuk pertanyaan yang berkaitan dengan publish, sepertinya akan kami tampung dulu untuk kepastiannya ya. Jadi ketika kami sudah berhasil publish app dengan menggunakan Flutterflow, insya Allah akan kami jawab. Gitu ya Mas Sigit ya. Sudah cukup untuk Mas Sigit atau mungkin ada pertanyaan tambahan? Atau mungkin juga teman-teman yang lain boleh. Oke, siap.
Nah, mungkin Mas Sigit yang baru join bisa menonton rekaman episode satunya ya. Jadi biar bisa ikut kompetisinya buat mencoba yang pro. Dan ya jadi nanti buat yang menang, teman-teman yang bisa menang kompetisi dengan mengerjakan tugas-tugas yang ada di episode saat ini, itu nanti bisa kalau berhasil dan tugasnya apa ya, sesuai kriteria kami, itu nanti bisa mendapatkan akses untuk mencoba Flutter Flow Pro. Itu ya. Yang untuk rekaman sebelumnya bisa dicek di pin message. Sambil menunggu bisa ini ya menjawab pertanyaannya Mas Dimas. Ini pertanyaannya bagus nih. Apakah Flutter Flow sudah support connect ke hardware seperti USB, kamera, Bluetooth speaker? Itu maksudnya seperti IoT gitu ya Mas ya, membuat aplikasi IoT. Bukan. Dan bukan ya? Kayak akses kamera gitu. Jadi foto, Akses ke kamera. terus Foto. upload file kayak gitu-gitu. Oh, itu bisa. Oh, udah bisa ya? Udah bisa untuk akses kamera, foto, bahkan kalau misalnya mau nambahkan video, suara kayak gitu udah bisa. Mantap. Oke, dan pertanyaan kedua, apakah bisa kita menambahkan library yang kita butuhkan ke Flutter Flow? Itu bisa banget ya. Jadi di Flutter Flow itu juga ada yang namanya custom code. Mungkin bisa dibantu ya Mas Arbi ya, untuk menunjukkan yang bagian custom code-nya gitu. Oke, Mbak. Oh, ininya udah beda ya. Kayaknya ini deh. Oh, nah ini. Jadi kalau mau menambahkan library bisa ditambahkan di sini gitu. Tapi mungkin bentuknya bukan sekedar library ya, tapi udah berupa widget-widget yang menggunakan library tersebut kayak gitu. Nah, untuk mungkin seperti itu sih Mas Dimas. Apakah sudah cukup menjawab atau mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau library itu berarti ini ya, kita build library sendiri, nggak bisa ngambil dari Flutter Dev gitu ya? Oh, bisa kok. Bisa pakai PubDev gitu. Oh, gimana tadi? Mungkin cuma dalam bentuknya itu kopas gitu ya. Jadi yang ada di PubDev itu Oh, terus dimasukin ke Flutter Flow kayak gitu. di forking berarti ya, di kopas. Filenya di kopas gitu ya berarti, codingannya. Iya. Hmm. Oke. Iya, dan nanti kalau misalnya sudah berubah widget itu bisa dipakai berkali-kali kayak gitu kan. Jadi lebih praktis. Oke. Betul. Mm-mm. Udah cukup, udah jelas ya Mas Dimas ya? Jelas. Siap. Oke. Eh, terima kasih teman-teman udah datang di sharing session programmer cepat episode 2. Terima kasih semuanya udah dengerin sampai menit ini, walaupun udah kelebihan banyak banget, udah kelebihan 30 menit. Nanti recordnya bakal ada ya di Loom dan di YouTube. Dan juga buat error tadi, kan kita lanjut ke episode selanjutnya. Atau enggak, kalau misalkan cepat nanti kita bakal tampilin akan saya share di video. Nanti saya share di Telegramnya Programmer Cepat. Seperti itu.
Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir. Saya kira sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arfi, Mbak Via. Terima kasih Mas Terima kasih, Dimas, Mas. Mas Rigi, dan yang lain.